Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina khairul umuri awsatuha wa syahrul umuri muhdatsatuha. Kullu bid'atu dalalah wa kullu dalalatun finnar. Para pendengar yang kami muliakan, doa adalah ibadah. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, yaitu syirik besar, yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Allah Ta'ala menghukumi bahwa sesungguhnya tidaklah ada seorang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah dari kalangan makhluk. Yang makhluk tersebut tidak mampu mengabulkan doa mereka di dunia, serta tidak pula dia mampu merasakan doa orang yang berdoa kepadanya. Para pendengar, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai dengan 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu biibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah sembahannya, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Para pendengar yang beriman, adapun doa sifatnya lebih umum, baik dari orang yang kesulitan maupun tidak. Perbedaan antara doa dan istighosah. Istighosah adalah doa dari seorang yang berada dalam kesulitan. Jadi baik istighosah maupun doa, keduanya merupakan ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Sebab jika amal ini dilakukan bukan untuk Allah semata, pelakunya adalah musyrik. Di antara dalil bahwa istighosah adalah ibadah yaitu firman Allah di saat perang Badar. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istastaghisu rabbakum fa'astajaba lakum. Ingatlah ketika kamu beristighosah, memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Para pendengar yang beriman, di antara dalil atau doa sebagai ibadah yaitu Rasulullah bersabda, "Ad-du'a huwal ibadatu qala rabbukum ad'uni astajib lakum." Doa adalah ibadah. Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan untuk kalian." Jadi doa itu adalah ibadah, itu adalah sabda Rasulullah. Sedangkan berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan untuk kalian. Ud'uni astajib lakum. Itu adalah firman Allah, surah Al-Mu'min ayat 60. Kemudian Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106 sampai dengan 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تدع من دون الله وما لا ينفعك ولا يضرك وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به ومن يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa-siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Para pendengar yang beriman, Allah SWT melarang beribadah serta meminta kepada selain Allah. Karena selain Allah tidak mempunyai manfaat dan mudarat bahaya. Dan Allah telah mengabarkan bahwa jika Allah melakukan hal itu, maka akan termasuk jika Allah membalas kezaliman orang itu, maka kita tidak kuat untuk menahan azabnya. Allah Ta'ala tidak mempunyai keinginan untuk menjadikan hamba-hambanya orang-orang yang zalim. Hamba-hambanya lah yang selalu mencari Tuhan-Tuhan selain Allah. Percayalah bahwa selain Allah tidak ada kemanfaatan dan kemudaratan. Dan Allah telah mengabarkan bahwa jika beliau melakukan hal itu, maksudnya jika seseorang melakukan kezaliman pada dirinya dengan mencari Tuhan-Tuhan yang lain selain dari Allah, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Akan tetapi, mari di bulan Ramadan yang mulia ini, kita mohon ampun kepada Allah apabila kita pernah menduakan hati menyembah atau mempercayai apapun bentuknya selain Allah. Mohonlah keampunan Allah. Para pendengar, Rasulullah saja dilarang melakukan hal-hal yang tidak mungkin beliau lakukan. Maka umat beliau yang ada kemungkinan melakukan hal tersebut lebih dilarang lagi. Jadi larangan itu bersifat umum, mencakup Rasulullah dan umatnya. Kemudian Allah mengabarkan bahwa hanya Allah lah yang menguasai segala sesuatu, memberi, menahan pemberian yang mendatangkan bahaya atau bencana dan mendatangkan manfaat. Maka seharusnya hanya Allah lah semata yang berhak diminta dan diibadahi. Pada pendengar, berdoa kepada Allah adalah
merupakan suatu ibadah. Dan doa buhul ibadah. Namun berdoa kepada selain Allah adalah syirik yang besar. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah hendaklah mengesahkan Allah dalam beribadah. Karena keesaan rububiyahnya, kepemilikannya, pengaturannya mendatangkan manfaat dan dapat menolak bahaya. Berdoa kepada selain Allah tidak akan dapat dan tidak akan mampu mendatangkan manfaat maupun menolak bahaya. Oleh karena itu, apabila hati kita telah tergelincir, pernah berdoa kepada selain Allah, kembalilah kepada jalan Allah, jalan yang lurus, yang diridhoinya. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Para pendengar yang beriman, kesyirikan termasuk kezaliman, bahkan kezaliman yang sangat besar. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi wala yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallah rizqa wa'buduhu waskuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu dari Allah dan beribadalah kepadanya dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan kembali. Hadirin yang berbahagia, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita manusia meminta rezeki hanya kepada Allah semata, tidak kepada patung-patung dan berhala. Allah juga memerintahkan untuk mengesahkannya dalam ibadah, mengakui semua nikmatnya bagi para hambanya dan menggunakannya untuk ketaatan kepadanya dan agar menjauhi maksiat. Lalu Allah mengabarkan kepada kita bahwa tempat kembali kita adalah hanya kepada Allah. Dia akan membalas semua kebaikan yang dilakukan manusia sesuai dengan amal yang telah dilakukannya. Maka wajib kita harus menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat. Andaikan banyak hal-hal yang maksiat yang telah kita lakukan, marilah kita bertobat. Karena waktu yang telah diberikan Allah, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, apalagi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Mohonlah keampunan dari Allah, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Seringlah melakukan taubat sebelum hari hisab itu datang. Para pendengar, kita wajib berdoa kepada Allah semata dan mencari rezeki hanya dari Allah. Dan kita wajib mengesahkan Allah dengan segala jenis ibadah yang kita lakukan. Dan kita wajib bersyukur dengan
melalui hati, yaitu mengakui bahwa semua nikmat yang diperoleh berasal dari Allah. Kemudian bersyukur dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah, menyandarkan nikmat kepadanya, serta tidak mengingkari nikmat tersebut. Kemudian bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan cara menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, semoga berbagi ilmu pada hari ini dapat mendatangkan pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, tentang bagaimana yang harus kita lakukan dalam beribadah kepada Allah, dalam berdoa, dan ibadah-ibadah lainnya. Hendaklah kita lakukan hanya karena Allah semata. Begitu juga dalam meminta rezeki, memintalah hanya kepada Allah. Karena Dialah Maha Pemberi rezeki. Semoga sedikit berbagi ilmu pada hari ini dapat mendatangkan iktibar atau pelajaran bagi kita semua. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat atau mencari selain Allah tempat untuk bersyukur. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita mampu menjadi orang mensyukuri nikmat Allah dan bersabar bila diujinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.